Dia dipuja sebagai dewa suci terkuat dalam sejarah, bahkan melampaui 12 konstelasi dewa suci. Dia adalah konstelasi Ophiuchus. Tepat saat Lijian mengulurkan tangan untuk menyentuh ular raksasa bersisik zamrud itu. Sebuah suara misterius dan halus bergema di telinganya. Kamu telah menjadi master dari Ophiuchus. Lijian sebenarnya adalah salah satu dari 13 orang suci manusia. Tidak seperti 12 orang suci lainnya. Dia adalah satu-satunya orang suci yang tidak pernah menerima berkat dewa suci. Namun dia memiliki kekuatan yang jauh melampaui ke-12 orang suci itu. Hanya karena banyak bencana malapetaka tiba-tiba muncul di dunia. Para dewa suci menganugerahkan kekuatan mereka kepada manusia, mencoba membantu manusia melenyapkan bencana malapetaka di planet ini. Namun, ke-12 orang suci yang menerima kekuatan itu masing-masing menyimpan motif tersembunyi mereka sendiri. Untuk melenyapkan inti dari bencana malapetaka, Sang Mata Merah, mereka datang ke Menara Iblis, tempat para bencana malapetaka berkumpul. Tekanan mengerikan yang berasal dari Mata Merah membuat semua orang gemetar ketakutan. Diiringi oleh raungan marah dari Mata Merah, seluruh Menara Iblis mulai bergetar dan tanah di depan mulai retak saat melihat lubang magma yang membara yang tiba-tiba muncul di bawah kaki mereka. Semua orang lari ketakutan tanpa menoleh ke belakang, tapi Lijian sudah bersiap untuk bertarung sampai mati. Ketika dia berhasil membantai bencana malapetaka pamungkas, Sang Mata Merah, sebilah pedang langsung menembus dadanya dari belakang. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas siapa yang menyergapnya, dia ditendang ke dalam jurang. Dia tidak pernah menyangka para buronan pengecut itu akan kembali untuk menyergapnya. Tetapi karena ini, dia secara tidak sengaja menemukan bahwa wujud asli Mata Merah tersembunyi di bawah jurang. Ia terus-menerus menciptakan yang lebih mengerikan lagi. Bencana malapetaka, kebencian yang mendalam menopang Lijian saat dia perlahan bangkit. Dia tidak pernah menyerah pada takdir sebelumnya. Membunuh mereka yang mengkhianatinya, dia sama sekali tidak boleh jatuh di sini. Sementara itu, di dunia luar, ke-12 orang suci menjadi pahlawan hebat yang menyelamatkan dunia. Mereka bahkan mengadakan konferensi pers untuk pengorbanan Lijian. Tetapi hanya mereka yang tahu kebenaran dari apa yang terjadi. Hingga 20 tahun kemudian, Lijian akhirnya menghancurkan bencana malapetaka terakhir di Menara Iblis. Setelah itu, seluruh menara mulai bergemuruh dengan suara yang menggelegar. Pada saat yang sama, di luar menara, dua manusia dikepung oleh sekawanan bencana malapetaka, serigala. Anak laki-laki yang putus asa itu berlutut. Dia berkata, jika Tuan Lijian keluar dari Menara Iblis saat itu, dunia tidak akan seperti ini sekarang. Namun, Menara Iblis di depan tiba-tiba mulai bergetar hebat. Lalu langsung meledak. Setelah debu meredak, hanya sebuah kawah besar yang tersisa di tanah. Tetapi secara misterius, sesosok muncul di kawah ledakan itu. Tubuh orang itu memancarkan petir hijau tua. Berani menusukku dari belakang dan menyergapku. Kalian para bajingan. Habislah kalian semua. Kemudian Lijian muncul tepat di depan mereka berdua di bawah tatapan kaget dan ketakutan mereka. Hanya dalam 2 atau 3 jurus, dia membersihkan semua bencana malapetaka di sekitarnya. Melihat ini, mereka berdua hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Bahkan orang yang telah bangkit tingkat tinggi pun kesulitan untuk menghadapi bencana malapetaka seperti itu. Tetapi bagi orang ini, itu tampak semudah menghancurkan semut. Tiba-tiba, mereka bertiga merasakan langit langsung menjadi gelap. Saat melihat ke atas, mereka melihat seekor serigala raksasa. Bencana malapetaka sedang menatap Lijian. Saat suara gemeretak datang dari mulut serigala sihir itu, seberkas cahaya yang luar biasa dahsyat melesat langsung dari mulutnya. Serangan dengan kekuatan sebesar itu menyapu seluruh kota. Dalam sekejap, setengah kota berubah menjadi debu. Namun, ketika debu meredak, Lijian berdiri di sana di garis depan, sama sekali tidak terluka. Dia menunjukkan senyum main-main, lalu melompat tinggi ke udara sambil berteriak, "Mampus sana!" 2 orang di sampingnya sangat ketakutan hingga membeku. Di mata mereka, Lijian saat ini adalah eksistensi yang bahkan lebih menakutkan daripada monster bencana. Berbalik, Lijian terkekeh dan berkata, "Ayo kita makan dan sekalian belikan aku beberapa baju." Mendengar ini, keduanya berdiri terpaku di tempat. Sesaat kemudian, mereka tiba di sebuah restoran dalam sekejap mata. Lijian makan makanan senilai 60.000 yuan. Dia juga berkata, "Aku tahu kalian tidak punya banyak uang, jadi aku sudah menahan diri." Setelah makan dan minum sepuasnya, Lijian menatap pemuda itu dengan bingung. Dia berkata, "Kamu terlihat seperti orang biasa,
Tapi aku merasakan kekuatan sihir darimu. Yang lain menjelaskan, ini adalah anugerah yang diberikan oleh Dewa Suci, membuatku bangkit sebagai orang suci. Bukankah kamu juga sama Dewa Suci sampah apa? Kenapa aku harus melayani mereka? Tepat pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bayangannya di sendok. Jantung Lijian berdebar kencang saat dia berpikir, buset, siapa pria tampan ini? Dia tiba-tiba berdiri dan bertanya, di mana cermin? Lalu dia bergegas ke cermin. Lijian menemukan bahwa bekas luka mengerikan di wajahnya telah hilang sepenuhnya. Bahkan lengannya yang terputus secara ajaib telah beregenerasi, dan di telapak tangannya muncul sebuah tanda. Sebelum dia bisa bereaksi, tanda itu perlahan-lahan terwujud menjadi bentuk fisik, memancarkan cahaya hijau samar. Kemudian rasa sakit yang menusuk tak tertahankan menjalar di lengannya. Detik berikutnya, kesadarannya ditarik ke dalam ruang yang luas dan tak terbatas. Di hadapannya muncul seekor ular raksasa bersisik zamrud yang sangat besar. Ketika dia tiba di hadapan ular raksasa itu, suara misterius dan halus bergema di telinganya. Kamu telah mengalami kematian, menyelesaikan tugas yang mustahil. Kamu telah menjadi penguasa Ophiuchus, mendapatkan kemampuan regenerasi super. Dengan tidak percaya, dia mengulurkan tangan untuk menyentuh ular raksasa di hadapannya. Saat dia melakukan kontak, ular raksasa bersisik zamrud itu memancarkan cahaya terang yang menyilaukan. Sebelum dia bisa bereaksi, kesadaran Lijian kembali ke dunia nyata. Melihat ekspresi tercengang keduanya, dia menyadari bahwa selain dirinya, orang lain tidak bisa melihat ular raksasa itu. Meskipun dia tidak begitu jelas apa sebenarnya Ophiuchus itu. Dia tidak merasakan kekuatan dewa suci apapun, namun mendapatkan kekuatan ini bukanlah hal yang buruk. Memikirkan bisa memberi pelajaran pada mereka yang menyergapnya. Dia menjadi bersemangat. Pada saat ini, area di dekat Menara Iblis telah ditutup oleh departemen terkait. Melihat Menara Iblis menjadi reruntuhan, beberapa orang percaya itu dihancurkan dengan sengaja. Bagaimanapun juga, hanya Menara Iblis yang merupakan bangunan ikonik yang terkait dengan Lijian. Melihat mayat monster bencana raksasa tergeletak di dekatnya, beberapa orang dengan berani berspekulasi bahwa Lijian telah kembali. Ketika Saint Iri Yang Wei menerima kabar tentang Menara Iblis, dia langsung curiga Lijian masih hidup dan telah keluar dari Menara Iblis Tapi setelah dipikir-pikir lagi, dia merasa idenya agak konyol. Bertahan hidup selama 20 tahun di tempat mengerikan dengan lebih dari 1 juta monster bencana hitam adalah hal yang mustahil. Pada saat ini, Lijian dengan penasaran menatap ponsel di hadapannya. Dia tidak menyangka teknologi berkembang begitu pesat dalam 20 tahun ini. Ponsel bahkan bisa terhubung ke internet. Dengan bantuan pemuda itu, Lijian dengan cepat menemukan berita tentang dirinya setelah melihat komentar dari para netizen. Lijian yang tidak tahu kebenarannya menjadi sangat marah. Saat mereka melihat si mata merah waktu itu, mereka semua lari ketakutan. Tapi mereka berani-beraninya bilang telah melenyapkan si mata merah. Tapi dia segera menenangkan amarahnya, lalu menekan nomor dari ingatannya. Sementara itu di sisi lain, Saint Sagittarius Yuguo Otus baru saja turun dari pesawat. Saat dia menerima kabar runtuhnya Menara Iblis, ini mengingatkannya pada kejadian 20 tahun yang lalu, sehari sebelum misi dimulai. Yuguo yang memiliki kemampuan meramal, menemui Lijian lebih dulu dan memberitahunya bahwa dia mungkin akan mati dalam misi ini. Sebagai teman baik, dia berharap Lijian akan meninggalkan misi ini, tapi Lijian tidak menganggapnya serius. Bahkan berkata, jika dia bisa kembali hidup-hidup, dia akan membiarkan Yuguo mentraktirnya ayam goreng selama 10 tahun. Pada hari misi, dia tetap berada di luar menara, menghilangkan bencana dan menjaga pintu keluar atas permintaan Lijian. Pada akhirnya, datanglah kabar kematian Lijian. Kelompok yang memasuki menara itu ternyata meninggalkan Lijian dan hanya membawa kembali kepala si mata merah. Karena pencapaian ini, termasuk Yuguo. Kedua belas Saint dielu-elukan sebagai pahlawan oleh semua orang dan mendapatkan otoritas tertinggi. Dia tidak pernah bisa percaya Lijian mati begitu saja. Yuguo berkali-kali meminta Saint lain untuk masuk ke menara bersamanya mencari Lijian, tapi ditolak oleh mereka. Tanpa bantuan Saint lain, dia tidak bisa menyelamatkan Lijian dan akhirnya harus menerima kenyataan. Sekarang, 20 tahun telah berlalu, tidak peduli seberapa kuatnya Lijian, dia tidak mungkin masih hidup. Lalu, Yuguo menerima panggilan suara dari Perdana Menteri. Perdana Menteri memberitahunya, Menara Iblis telah runtuh, sebuah mayat bencana tingkat hitam ditemukan di reruntuhannya. Lijian mungkin masih hidup. Mendengar ini, Yuguo menghela napas pasrah, lalu dengan tidak sabar memberitahu Perdana Menteri untuk tidak membahasnya lagi.
Li Jian telah mengorbankan dirinya di Menara Iblis 20 tahun yang lalu. Tapi kata-kata Perdana Menteri selanjutnya mengejutkannya baru saja. Telepon khusus milik Li Jian berdering. Mendengar ini, dia buru-buru menepuk sopir untuk menghentikan mobil. Dia tiba-tiba teringat ponselnya berdering terus-menerus tadi. Mungkinkah itu Li Jian saat dia mengambil ponselnya, dia menemukan ada pesan suara, dia menempelkan ponsel itu ke telinganya, dan mendengar suara yang sangat familiar. Otus, aku akan menemukanmu, lalu membunuhmu. Yugo tertegun, benar-benar tertegun. Suara ini, nada ini benar-benar Li Jian. Pada saat ini, sebuah berita yang tiba-tiba muncul menarik perhatian Li Jian. Itu adalah berita tentang pemeriksaan ulang surat wasiatnya. Dulu, dia memutuskan jika dia mati, dia akan menyumbangkan seluruh hartanya ke panti asuhan. Li Jian juga ingin melihat apakah mereka telah melaksanakannya dengan benar, tapi yang mengejutkannya, kecuali Saint Sagittarius, para saint lainnya telah membagi-bagi hartanya. Mereka bahkan bilang itu untuk membantu mereka menyelamatkan umat manusia dengan lebih baik. Li Jian tidak bisa lagi menahan amarahnya. Dia bersumpah akan membunuh mereka semua, termasuk dewa-dewa suci di belakang mereka. Saat ini, Li Jian juga merasa sedikit bingung, meskipun dia memberitahu semua orang bahwa dia telah kembali. Penampilannya saat ini terlalu berbeda dari 20 tahun yang lalu. Bahkan, jika dia memberitahu semua orang bahwa dirinya adalah Li Jian, dia akan dianggap gila. Namun, pada saat ini sebuah notifikasi sistem muncul di benaknya. Seseorang sedang mengawasimu pada saat yang bersamaan, dia juga merasakan aura yang familiar. Dia sudah lama ingin mencari tempat untuk melampiaskan amarahnya sambil melihat keluar restoran. Dewa atribut Aries yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit dan dengan sombong menuntut Li Jian untuk memberikan persembahan kepada mereka. Sekumpulan orang tak tahu malu yang hanya tahu cara menjilat. Berani-beraninya datang memprovokasi dia. Tepat saat Li Jian hendak memberi mereka pelajaran, sepasang kekasih melewatinya. Mereka mengenakan lencana Saint Gemini di dada mereka, terus-menerus terkikik dan bergumam, zaman apa ini? Bagaimana mungkin orang masih membahas, apakah Li Jian masih hidup? Bahkan jika dia masih hidup, dia tidak akan punya muka lagi untuk menyebut dirinya Saint ke-13. Li Jian diam-diam memperhatikan pasangan yang mendekat itu. Pria itu dengan nada menghina menyuruh Li Jian menyingkir, lalu menghembuskan asap ke wajah Li Jian sambil berkata, "Bodoh, jangan menghalangi jalan. Apa yang kau lihat? Lawan aku kalau berani." Melihat Li Jian tidak bergeming, pria itu langsung merasa tidak menarik. Setelah mengumpat pengecut, dia berbalik untuk pergi bersama wanita itu. Kemudian mereka melanjutkan diskusi topik sebelumnya. Kenapa ada orang yang menyukai Li Jian yang terlemah di antara para saint? Hanya orang bodoh yang akan menyukainya. Mendengar ini, Li Jian tidak tahan lagi. Dia berteriak pada pasangan yang akan pergi itu, "Hei, kalian berdua kecoak di sana." Pasangan itu tidak percaya dan berbalik menatap Li Jian bersama-sama. Li Jian berkata, "Ya, kalian berdua." Pria itu berjalan dengan mengancam ke hadapan Li Jian dan berkata, "Katakan sekali lagi kalau kau berani." Namun, sebelum dia selesai bicara, Li Jian langsung mengulurkan jarinya, lalu menyentil pria itu hingga terbang. Pria itu terbang beberapa meter jauhnya. Melihat ini, wanita itu langsung muncul di belakang Li Jian, dengan cepat memadatkan bola cahaya emas di telapak tangannya. Li Jian terkekeh, mengulurkan tangannya dan menyentil. Meledakkan wanita itu ke gedung seberang. Melihat ini, keduanya langsung ketakutan, membeku di tempat. Paman di dekatnya buru-buru berkata, "Apapun yang terjadi, kau tidak boleh menggunakan kekuatan sihir di jalan utama." Li Jian berkata dengan acuh tak acuh, "Apa yang kau katakan? Jika aku menggunakan kekuatan sihir, mereka pasti sudah mati." Lalu dia langsung mendatangi pria itu dan merenggut lencana Gemini dari dadanya. Li Jian sangat penasaran mengapa orang-orang ini memiliki benda suci. Benda-benda ini seharusnya hanya dimiliki oleh para saint. Pemuda itu dengan sabar menjelaskan kepada Li Jian. Ternyata setelah kematian Li Jian, malapetaka bencana tidak sepenuhnya dihilangkan. Manusia hanya bisa terus bertahan hidup karena para dewa suci dan 12 saint yang dipilih oleh mereka. Tetapi kekuatan dari ke-12 saint ini saja tidak cukup untuk melindungi semua daratan. Dan kekuatan dewa suci, sumbernya adalah kekuatan keyakinan orang-orang. Jadi para saint memberikan kekuatan kepada manusia yang mengikuti mereka dan mendirikan kelompok suci, dan manusia yang bangkit setelah menerima kekuatan, saint disebut saint. Jadi para dewa suci juga akan memberikan beberapa benda suci kepada para saint terpilih itu.
Mendengar ini, Li Jian mengepalkan tinjunya. Perubahan seperti itu ternyata terjadi dalam 20 tahun ini. Tepat pada saat itu, para dewa atribut Aries datang ke hadapan Li Jian, berharap Li Jian akan membunuh pasangan ini dan menjanjikannya hadiah. Pria itu buru-buru menasihati Li Jian untuk melakukan apa yang diminta oleh para dewa atribut, karena mereka seperti bayangan para dewa suci. Melawan mereka sama dengan melawan dewa suci. Pada saat ini, Li Jian akhirnya sadar. Jadi orang-orang ini sama seperti dia. Hanya peduli pada diri mereka sendiri. Namun, Li Jian dengan tenang mengangkat kaki kirinya, lalu langsung menghentakkannya dengan keras ke tanah. Gelombang energi yang mengerikan dengan cepat menyebar ke sekeliling, langsung membunuh semua dewa atribut di sini. Dan penghalang yang mereka pasang juga langsung hancur. Malamnya, Li Jian mengikuti anak laki-laki itu pulang. Setelah mandi air panas, dia juga merapikan gaya rambutnya. Tetapi ketika dia keluar dari kamar mandi, dia menemukan rumah itu penuh dengan benda-benda pembawa sial. Benda-benda ini terus-menerus menarik kesialan-kesialan kecil. Seperti nyamuk, anak laki-laki itu berkata, "Ini semua adalah benda suci yang diberkati oleh para saint." Sebelum dia selesai berbicara, Li Jian menghancurkan benda-benda itu berkeping-keping. Dia tidak menyangka, para saint kotor ini tidak hanya menduduki propertinya, tetapi juga menjual benda-benda pembawa sial tingkat rendah di mana-mana. Tepat pada saat itu, teman sekamar anak laki-laki itu tiba-tiba membuka pintu, melihat kamar yang berantakan. Shanghai langsung menjadi sangat marah. Setelah mengetahui Li Jian telah menyelamatkan Hanji, Shanghai hampir menahan kemarahan di dalam dirinya. Ketika Shanghai bertanya nama Li Jian dan kelompok suci mana yang dia ikuti, Li Jian berkata, "Hanya 12 orang bodoh itu yang mau melayani dewa-dewa suci. Aku, Li Jian, tidak membutuhkannya." Mendengar dia mengaku sebagai Li Jian, Shanghai yang marah akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Datang ke rumah orang, menghancurkan barang-barang tanpa alasan yang jelas, dan berani-beraninya menyamar sebagai Tuan Li Jian. Shanghai seketika mengeluarkan api biru yang membara dari seluruh tubuhnya. Melihat ini, Li Jian mengaktifkan skill of Fuyo, mata dewa, dan informasi Shanghai muncul di depan matanya. Dalam bentuk data, melihat hal ini, sosok Li Jian melesat ke belakang Shanghai, lalu mengulurkan tangannya dan langsung menyentil Shanghai hingga terpental. Hanji tercengang. Li Jian terkekeh dan berkata, "Shanghai baik-baik saja. Dia hanya pingsan, aku akan tidur dulu, dia akan segera sadar." Namun, ketika dia sembarangan membuka pintu sebuah kamar, dia menemukan seluruh ruangan itu dipenuhi dengan model patung dirinya di mana-mana. Wajah Li Jian langsung menjadi gelap. Hanji menjelaskan, Shanghai adalah penggemar berat Li Jian. Sebelum Hanji selesai berbicara, Li Jian langsung mematahkan kepala salah satu patung. Shanghai yang patah hati langsung menangis terseduh-seduh. Sementara itu, di kuil suci Aries, mengetahui bahwa semua dewa atribut Aries di negara H telah menghilang. Yang Wei sangat ketakutan karena Li Jian terkubur di menara iblis di bawah yurisdiksi negara H. Dia langsung teringat berita baru-baru ini yang membahas kemungkinan Li Jian masih hidup. Karena kegagalannya baru-baru ini dalam menaklukkan Ratu Laba-Laba di negara H, ditambah dengan hilangnya para dewa atribut secara kolektif ini, jika ini terus berlanjut, posisinya sebagai seorang saint akan terancam. Karena khawatir, Yang Wei segera memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan pesawat. Dia ingin pergi sendiri ke negara H untuk melihatnya. Di sisi lain, Shanghai dan Hanji sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket. Hanji bertanya padanya, "Apakah kakak itu benar-benar Tuan Li Jian? Aku melihatnya keluar dari menara iblis." Shanghai berkata, "Sama sekali tidak mungkin. Tuan Li Jian adalah pahlawan penyelamat umat manusia yang hebat. Bagaimana mungkin dia seorang preman seperti itu?" Namun, pada saat ini, sesosok bayangan tiba-tiba melintas di antara mereka. Sementara teriakan datang dari belakang, "Tangkap pencuri itu!" Mereka langsung merasakan orang ini pasti seorang Saint Scorpio. Para Saint Scorpio memiliki kecepatan di luar manusia biasa. Namun mereka tidak pernah menyangka mereka akan menggunakan kemampuan seperti itu untuk merampok, tepat ketika orang ini merasa sombong karena tidak ada yang bisa menghentikannya. Li Jian tiba-tiba muncul dan memberinya satu pukulan. Bola mata pencuri itu hampir keluar dari mulutnya. Tepat saat Hanji bertanya-tanya mengapa dia muncul di sini. Seorang pria botak langsung muncul di samping Li Jian. Dia berkata, "Menilai dari auramu, kamu tampaknya seperti seorang santo biasa. Lain kali dalam situasi seperti ini, lebih baik segera memanggil polisi." Li Jian bingung.
Dari mana orang ini berasal? Namun, pada saat ini, seluruh Mal mulai bergetar dengan hebat. Melihat ini, pencuri, menyadari tidak ada yang memperhatikannya, segera bangkit dan melarikan diri dengan putus asa ke satu arah. Dia berpikir, dengan menggunakan keterampilan gerakan cepatnya, dia bisa segera melarikan diri dari sini. Tetapi, detik berikutnya, mulut raksasa langsung menelannya, dan banyak bencana serangga raksasa tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Ketika debu mereda, orang-orang akhirnya melihat bentuk asli bencana itu. Ternyata itu adalah Ratu Laba-Laba tingkat merah yang memimpin pasukannya. Perintah Ratu Laba-Laba. Semua bencana menyerang kerumunan. Dalam sekejap, seluruh Mal terjerumus ke dalam kekacauan. Orang-orang melarikan diri ke segala arah. Justru ketika seorang anak laki-laki yang menangis hampir ditelan oleh bencana, pada saat ini, Ligian turun dari langit, langsung menghancurkan monster itu ke tanah. Dia hendak bertanya apakah anak itu terluka, tetapi anak itu malah ketakutan oleh penampilan tiba-tiba Li Jun dan melarikan diri menghadapi serangan bencana yang terus berlanjut. Li Jun juga memutuskan untuk menghangatkan otot-ototnya di sini, dan di belakangnya secara bertahap muncul bayangan ular raksasa. Dia seharusnya adalah Santo Aries yang dipilih oleh para dewa untuk menyelamatkan umat manusia. Namun dia sebenarnya ingin mengubur hidup-hidup semua orang di seluruh Mal. Ternyata, setelah gagal menekan Ratu Laba-Laba terakhir kali, dia hanya bisa menyembunyikan kebenaran dan menyegelnya. Tak terduga, Ratu Laba-Laba bebas begitu cepat. Jika dunia luar mengetahui bahwa dia belum mengeliminasi Ratu Laba-Laba, maka reputasi kuil suci Arisnya pasti akan menderita kerusakan besar. Untuk menjaga rahasianya, dia langsung memerintahkan para santo untuk mengubur seluruh Mal. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa Li Jian, yang dia kira mati di Menara Iblis, sedang berjuang mati-matian di dalam Mal. Sementara itu, di dalam supermarket, menghadapi ratusan ribu bencana, pria Gemini botak memancarkan gelombang udara dingin dari tubuhnya. Dia menggunakan keterampilan terkuatnya, penjara es. Dia menghantam tanah dengan keras. Paku es langsung memanjang ke depan. Sialan serangga. Pergi mati. Udara dingin segera membekukan semua bencana yang lewat. Namun, sebelum dia bisa bersukacita selama setengah detik, es yang membekukan bencana hancur dalam sekejap. Dia tidak pernah menyangka bahwa sebagai santo peringkat es, dia bahkan tidak bisa mengendalikan bencana. Selama beberapa detik, pada saat ini, Li Jian tiba-tiba munculnya di depan pria botak itu. Dia memegang banyak minuman berkarbonasi. Dia langsung melemparkan semua minuman berkarbonasi ke arah bencana, lalu segera menyerang maju. Bencana itu mengaum dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa gerakan, Li Jian telah mengeliminasi semua bencana. Di depannya, kemudian dia menerima prompt system. Kamu telah mengeliminasi bencana, meningkatkan pengalaman benih dewa, mendapatkan bahan kerajinan, fungsi penempaan terbuka, dapat menggunakan bahan untuk menciptakan keterampilan dan objek suci. Melihat ini, keduanya benar-benar tidak percaya. Dan pada saat ini, pria botak itu bahkan lebih terkejut. Bencana yang bahkan dia sebagai peringkat es tidak bisa hilangkan. Dan pada saat ini, pria botak itu semakin terkejut. Bencana malapetaka yang bahkan dia sebagai peringkat es tidak bisa hilangkan. Orang ini dihilangkan dengan sangat mudah. Lalu dia menunjuk ke Li Jun dengan wajah terkejut, berkata, "Tidak heran jika kamu terlihat familiar. Jadi kau penjahat yang menyerang para Saint Gemini kami." Sebelum pria botak itu selesai bicara, Li Jun langsung meninju wajahnya. Dia berkata, "Kau terlalu banyak tahu. Lagi pula, bagaimana kau bisa tahu?" Pria botak itu dengan marah menunjuk Li Jun sambil berteriak, "Bukankah pakaian dan benda suci itu yang kau curi setelah merampok para saint kami? Dan lencana suci itu dianugerahkan oleh Nyonya Suci." Li Jun baru menyadari benda ini di pakaiannya. Lalu dia mencubitnya pelan, dan lencana suci Gemini itu langsung hancur berkeping-keping. Benda suci sampah apa ini? Paling-paling ini hanya hiasan. Pria botak itu menjadi sangat marah. Tetapi, saat itu, banyak penyintas berlari ke arah sini. Dan di belakang mereka ada sosok Ratu Laba-Laba yang sangat besar. Tanpa sepatah kata pun, Li Jun langsung maju menyerang. Gerakannya gesit. Menghadapi Ratu Laba-Laba terasa sangat alami. Setelah beberapa kali saling serang, dia berhasil merobohkan Ratu Laba-Laba. Orang-orang terkejut melihat seseorang bisa melawan Ratu Laba-Laba. Mungkinkah dia seseorang yang diutus oleh Dewa Suci untuk menyelamatkan kita? Hanya ekspresi pria botak yang menjadi sangat serius. Siapa sebenarnya dia? Bahkan tanpa benda suci, dia bisa bertarung dengan tangan kosong melawan monster level bencana setingkat Ratu Laba-Laba.
Tetapi saat itu suara yang familiar terdengar di benak pria botak itu, dan Shanghai, semua Saint Game ini segera mundur dari supermarket. Sebentar lagi, Saint Aries akan mengubur seluruh mal ini. Setelah menerima perintah mundur dari ketua tim, Shanghai dan pria botak itu berselisih paham. Shanghai tidak rela meninggalkan temannya, dan semua orang di supermarket untuk kabur sendirian. Melihat Shanghai tidak berniat pergi, tetapi dia tidak bisa melanggar perintah ketua grup Saint. Dia tidak punya pilihan selain menghabisi semua orang yang dipedulikan Shanghai, agar Shanghai mau kabur bersamanya. Melihat hal ini, Shanghai langsung waspada. Api biru seketika menyelimuti seluruh tubuhnya, tepat saat konflik di antara keduanya akan meledak. Namun, detik berikutnya, sebuah bencana besar, sosok monster langsung menghantam pria botak itu. Lalu Li Jun melompat turun dari tubuh monster itu. Dia memberitahu Shanghai dan yang lainnya untuk segera kabur dari sini. Keduanya berkata jalan keluar di sini telah diblokir. Mereka bisa kabur melalui portal transmisi, tapi itu hanya bisa memindahkan beberapa orang atau melenyapkan semua monster level bencana, termasuk Ratu Laba-Laba. Terlebih lagi, ada terlalu banyak orang terluka di supermarket dan di luar. Saint Aries bersiap untuk mengubur seluruh supermarket. Mendengar ini, bahkan Li Jun merasa cukup pusing. Saat itu juga, pria botak itu merangkak keluar dari tumpukan puing-puing. Dia tidak mau lagi peduli dengan orang-orang bodoh di hadapannya. Dia langsung mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi pihak luar agar membuka transmisi. Tetapi, detik berikutnya, sebuah jaring laba-laba langsung menyelimutinya. Bahkan sebelum dia sempat meronta, dia langsung ditelan oleh Ratu Laba-Laba. Melihat ini, Li Jun meminta mereka untuk mengurus orang-orang yang terluka dan mencari kesempatan untuk kabur. Dia akan menyelesaikan pertempuran di sini secepat mungkin. Sementara itu, di luar, Saint Aries Yang Wei sedang mengarahkan para pengikutnya untuk memulai ritual penyegelan, tepat saat segelnya hampir selesai. Dalam sekejap, cahaya penyegel itu hancur. Seekor ular raksasa menerobos segel dan muncul. Lalu kerumunan orang berhamburan keluar dari supermarket sambil berteriak bahwa seorang pria telah mengalahkan Ratu Laba-Laba. Seluruh tubuh Yang Wei gemetar mendengar berita itu. Bagaimana mungkin? Bahkan dia sendiri tidak bisa mengalahkan laba-laba itu. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk segera pergi menyelidikinya. Dia langsung bergegas ke supermarket. Dan sesampainya di sana, dia terkejut dengan pemandangan di hadapannya. Bangkai Ratu Laba-Laba yang sangat besar tergeletak di tengah supermarket. Melihat kawah-kawah besar bekas pertempuran yang tersebar di sekeliling, kulit kepalanya merinding ketakutan. Tiba-tiba, dia merasakan kehadiran yang tidak asing. Yang Wei segera pergi ke jendela untuk memeriksa. Dia menemukan bahwa Saint Sagittarius, Yuwo, juga muncul di sini. Mungkinkah Yuwo yang bertanggung jawab atas semua ini? Namun, pada saat itu, Yang Wei membeku. Sebuah suara yang akrab namun aneh datang dari belakang. Li Jun berkata, "Ada apa? Apa kau merasa tidak sehat?" Yang Wei segera berbalik dan bertanya, "Apa kau, Li Jun tepat pada saat itu?" Ledakan dahsyat terjadi di supermarket. Setelah nyaris lolos dari maut, Yang Wei terengah-engah menatap siluet di dalam asap. Li Jun tertawa, "Kita sudah tidak bertemu selama 20 tahun, dan hal pertama yang kau lakukan adalah menyerangku." Itu keterlaluan sekali. Terkejut karena orang ini masih sekuat dulu. Yang Wei tertawa terbahak-bahak setelah melihat wajah Li Jun dengan jelas. Meskipun penampilan dan suara orang ini sangat mirip dengan Li Jun, dia tidak memiliki bekas luka, dan Li Jun tidak mungkin terlihat semudah ini. Menyadari hal itu, Yang Wei mulai mengumpulkan kekuatan dan berkata, "Beraninya kau menipuku?" Mendengar ini, alis Li Jun berkerut, dan dia langsung muncul di hadapannya lalu melayangkan satu pukulan. Yang Wei jatuh ke tanah. Li Kun menatap Yang Wei yang terbaring di reruntuhan dan terkekeh. "Kalian yang disebut para saint brengsek, selalu harus dihajar dulu baru mau mendengarkan. Ya tidak masalah. Aku akan membunuh kalian semua. Dan aku juga tidak akan mengampuni dewa-dewa suci manja di belakang kalian." Mendengar ini, Yang Wei akhirnya sadar bahwa orang ini pastilah Li Jun. Meskipun tidak jelas bagaimana dia bisa selamat dari menara iblis, fakta bahwa Li Jun masih hidup tidak boleh diketahui dunia luar, atau kedua belas saint tidak akan pernah tenang. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan harus melenyapkan Li Jun sepenuhnya di sini. Tubuh Yang Wei tiba-tiba melonjak dengan kekuatan sihir. Sesosok figur raksasa muncul di belakangnya. Notifikasi sistem, manifestasi dari Tiangong, Dewa Suci Aries telah muncul. Melihat ini, Li Jun hanya terkekeh. Yang Wei menatap Li Jun dengan jijik dan menunjuk dengan satu tangan.
Rantai-rantai besar muncul di kehampaan dan terbang ke arah Li Jun, langsung mengikatnya dengan erat. Kemudian, pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan, sekali lagi, dengan kekuatan dari manifestasi Dewa Suci yang memperkuatnya. Yang Wei merentangkan tangannya dalam sekejap. Pedang-pedang itu berubah menjadi pedang es di udara. Pedang-pedang es ini melesat ke arah Li Jun. Li Jun tertancap oleh pedang-pedang es itu. Melihat Li Jun terkubur di bawah gunung pedang, Yang Wei tertawa dan berkata, "Kau berani menghadapiku secara langsung. Apa kau pikir kami tidak melakukan apa-apa selama 20 tahun ini?" Kekuatan keyakinan yang disumbangkan oleh para pengikut bukan untuk pajangan saja. Tapi di detik berikutnya, seluruh gunung pedang bergetar hebat dan mulai bersinar. Lalu, sebuah tinju besar langsung menghantam wajah Yang Wei, membuatnya terbang beberapa meter. Yang Wei gemetar, ketakutan. Sementara itu, luka-luka Li Jun sembuh dengan cepat. Dewa Suci Aries meragukan kemampuan Yang Wei, lalu menghilang tanpa peduli dia hidup atau mati. Li Jun menatap Yang Wei dengan ekspresi mengejek, berkata, "Kau merebut hartaku dan mendorongku ke dalam jurang. Sekarang saatnya kau merasakan penderitaan yang pernah aku alami." Kemudian, Li Jun mengaktifkan kemampuannya. Indera ke-13. Saat ini, Saint Sagittarius Yuguo mengikuti aura Li Jian ke kuil Aries. Melihat kuil yang hancur lebur, Yuguo bingung. Kumohon Li Jian berhentilah membuat masalah. Tiba-tiba, dia melihat dua sosok menyeret sebuah karung besar berisi barang dari dalam kuil. Yuguo segera bergegas menghampiri. Dia memeluk pemuda itu yang rambutnya mirip dengan Li Jian sambil berkata, "Karena kau berhasil selamat, kenapa kau tidak datang mencariku? Kau baru saja kembali dan sudah membuat masalah. Apa yang terjadi dengan kakimu? Kau tidak seharusnya berkeliaran jika sedang tidak sehat." Li Jian berdiri di samping mereka dengan tatapan bingung. Karena marah, dia menendang Yuguo dan berkata, "Apa kau tidak mengenaliku?" Yuguo melihat slime di bahu orang yang menendangnya dan sifat kasarnya yang suka memukul orang tanpa peringatan. Dia yakin ini adalah Li Jian. Dia segera memeluk Li Jian dan menangis. "Kau benar-benar Li Jian? Syukurlah kau masih hidup." Tapi Li Jian menunjuk Yuguo dan mengumpat, "Apanya yang bagus? Kita perlu menyelesaikan perhitungan kita. Setelah keluar dari menara, rumahku hilang, semua artefak suci menghilang. Bahkan surat wasiatku dipalsukan oleh para saint itu. Bukankah seharusnya kau menerima pukulanku dulu?" Yuguo berkata, "Kau benar-benar Li Jian. Dasar bajingan, pukulan itu sakit sekali." Tepat pada saat itu, banyak penjaga keamanan bergegas keluar dari museum kuil, berteriak, "Tangkap dia. Dialah yang mencuri artefak suci." Melihat ini, Yuguo bertanya tanpa daya, "Apa sebenarnya yang kau ambil dari mereka?" Tapi di saat berikutnya, Li Jian menjatuhkan sebuah karung besar berisi artefak suci di hadapannya. Yuguo tertegun dan berkata, "Kau benar-benar gila. Kau kembali dan mengosongkan rumah Yang Wei." Pada saat ini, seorang penjaga botak menyarankan kepada kapten apakah mereka harus maju untuk menangkapnya. Sang kapten menjawab, "Tidak. Monster seperti ini membutuhkan lawan yang juga monster." Begitu dia selesai berbicara, sesosok tiba-tiba melompat keluar dari atas kuil, melepaskan auman yang menggelegar ke arah Li Jian dan Yuguo di bawah. Itu adalah Pixiu, simbol kekayaan dan hewan suci milik Aris. Melihat ini, Yuguo menyarankan Li Jian untuk menjatuhkan barang-barang itu dan lari. Namun, Li Jian tetap tidak bergeming. Dia langsung membiarkan slime berubah menjadi pedang, lalu mengisinya dengan kekuatan Ophiuchus. Sambil berkata, "Tunjukkan wujud aslimu." Detik berikutnya, sebuah petir hijau tua meledak di tempat itu. Saat asapnya menghilang, pedang di tangan Li Jian telah menjadi pedang hitam raksasa. Kekuatan Ophiuchus telah membangkitkan artefak suci, mendapatkan sifat Ophiuchus, penangkap ular, lalu dia segera mengaktifkan kemampuannya. Indera ke-13, dan kelemahan Pixiu langsung terlihat di hadapan Li Jian. Tanpa berkata-kata lagi, Li Jian menyambar pedang itu dan menyerang, tapi tepat saat dia mencapai Pixiu, dia dihantam ke tanah oleh cakarnya. Sebelum Pixiu bisa bergerak lagi, Li Jian mengangkat cakar raksasanya dan berkata, "Kakimu bau sekali, aku hampir pingsan." Lalu dia menunjukkan senyum jenaka dan berkata, "Sekarang giliranku." Li Jian menyerang Pixiu, menebas cakarnya hingga putus. Pixiu meraung kesakitan dan langsung menjadi sangat marah. Tapi Li Jian tetap sangat tenang. Pixiu membuka mulutnya yang besar, menciptakan daya isap yang sangat kuat, yang menarik semua yang ada di sekitarnya. Li Jian mengangkat pedang besarnya, lalu mengaktifkan sifat Ophiuchus. Dia berkata,
Seharusnya kau diam saja. Setidaknya kau tidak akan dipukuli. Sekarang terima pedangku." Pedang itu menebas keluar, aura Legiun sangat dahsyat. Dia merasakan semangat di sekujur tubuhnya. Badai yang diakibatkannya meratakan kuil Ares dengan tanah. Pada saat ini, Li Jian tiba-tiba menerima pemberitahuan sistem. "Kamu telah menangkap seekor hewan suci. Apakah kamu ingin menangkapnya?" Saat Li Jian mengulurkan tangan untuk menyentuh kepala Pixiu, gelombang energi dahsyat mengalir dari tangannya dan menyelimutinya. Detik berikutnya, seekor makhluk kecil yang menggemaskan jatuh ke tangan Li Jian. Li Jian sangat gembira. Makhluk kecil imut ini akan menjadi berangkas berjalan yang sempurna. "Mulai sekarang, kamu akan menjadi celenganku." Malam harinya, Li Jian pulang bersama Yuguo. Yuguo sangat penasaran tentang bagaimana Li Jian menghabiskan 20 tahun ini dan apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu, Li Jian memberitahu Yuguo bahwa dia telah disergap oleh para Saint dan dia menemukan yang sebenarnya mata merah di kedalaman menara iblis. Karena hal ini, dia menemukan penguasa sejati menara iblis yang bisa bangkit kembali tanpa batas dan menciptakan bencana. Setelah mengalahkannya, dia berhasil kabur dari lapisan neraka itu. Dia mendapatkan kekuatan misterius. Meskipun masih belum jelas sumber dari kekuatan ini, kekuatan ini bisa membantunya menghadapi mereka yang telah menyergapnya. Setelah mengatakan ini, Li Jian langsung memanggil fungsi bengkel kreasi. Dia mengeluarkan semua artefak suci yang dia peroleh dari Yang Wei. Kemudian, menggabungkannya dengan inti korupsi Ratu Laba-Laba. Detik berikutnya, sebuah benda berwarna merah yang menyerupai kuda muncul di hadapan Li Jian. Pemberitahuan sistem. Pembuatan artefak suci selesai, kesadaran diri telah terbentuk. Bisa menuliskan nama di kuda merah itu. Maka ia akan bisa menyerap kekuatan sihir orang itu. Melihat Li Jian menciptakan kuda kecil yang aneh ini, Yuguo berkata kuda ini jelek sekali. Marah, Li Jian mengumpat, "Kamu tahu tidak seberapa mahal bahan untuk membuat ini? Aku tadinya berpikir untuk membuatkan satu untukmu juga, tapi sekarang lupakan saja." Mendengar ini, Yuguo langsung memuji desain Li Jian yang cerdik dan elegan. Li ringan tetapi tidak tergerak sambil berkata, "Kita lihat saja kelakuanmu mulai sekarang." Kemudian, dia mengeluarkan sebuah kotak yang diambilnya dari kuil Ares. Brankas bulu domba. Emas itu bisa meningkatkan level artefak suci apapun yang diletakkan di dalamnya. Li Jian berencana menggunakannya untuk menciptakan artefak suci tingkat tinggi. Tetapi Yuguo memberitahunya, alat suci ini hanya bisa digunakan oleh Saint Ares. Li Jian pun terpaksa mengurungkan niatnya ketika Yuguo mengetahui bahwa Li Jian berencana untuk menargetkan Saint lainnya. Dia terkejut. Yuguo berkata membunuh Yang Wei saja sudah menjadi masalah besar. Apalagi yang kamu inginkan? Jian mengeluarkan boneka kelinci dan berkata, Yang Wei tidak mati. Boneka ini adalah Yang Wei. Pertarungan terakhirnya secara tidak sengaja memberinya kemampuan untuk mengurung jiwa orang lain. Kemudian dia mengeluarkan belati pendek dan memberikannya kepada Yuguo sambil berkata, "Ini adalah pisau yang menusuk punggungku di menara iblis." Yuguo melihat pola pada bilahnya, merasa ini bukanlah corak biasa. Li Jian berkata, dia akan pergi ke pelelangan artefak suci. Mungkin dia bisa menemukan jawaban tak terduga di sana. Sementara itu, sekelompok wanita berpakaian hitam tiba di reruntuhan kuil Aris. Setelah melakukan penyelidikan, pemimpin berkacamata hitam itu membuat panggilan telepon misterius. Di seberang sana adalah Saint Aquarius, Sophie Marty. Wanita berpakaian hitam itu berkata, "Nyonya Suci, kuil Aris telah menjadi reruntuhan, tidak ada jejak Yang Wei." Sophie Marty berkata dengan senyum mengejek, "Benarkah begitu? Kemana si gendut botak itu bisa pergi?" Tepat saat itu, seorang bawahan berlari masuk dan berkata, "Ada yang tidak beres. Para saint lain juga menerima undangan ke lelang drakma." Kata Sophie Marty dengan marah, "Apa katamu?" Di sisi lain, Leo Saint Stephen Mark juga menerima kabar tentang lelang itu. Dia dengan santai meletakkan barbel 9,6 jutanya. Berkata dengan percaya diri, "Artefak suci milik Li Jian pasti akan menjadi milik kita." Sementara itu, Li Jian dan Shanghai sudah tiba di bursa artefak suci. Mereka ingin menjual artefak suci yang dibuat Li Jian dan juga menanyakan tentang pola pada pedang pendek itu. Sang penilai, Qin Ming, menatap patung di hadapannya sambil berkeringat deras. Dia bisa merasakan patung ini pasti dibuat oleh Master Li Jian. Lalu dia dengan hati-hati bertanya pada Li Jian, "Apa hubunganmu dengan Master Li Jian?"
Semua orang tahu Li Jian kuat dalam pertempuran, tapi sedikit yang tahu bahwa dia adalah master pandai besi pertama. Mata Li Jian langsung berbinar, kau mengenalnya dengan baik. Apa kau juga penggemarnya? Qin Ming memberitahu Li Jian dengan wajah memerah bahwa dia sebenarnya Yetiap Abu Panda Ahata, murid kesayangan Master Li Jian. Li Jian bingung, dia tidak ingat pernah menerima murid dan kenapa dia tersipu. Dia hendak memberi pelajaran pada pembohong yang hanya bisa berdusta ini. Saat Qin Ming tiba-tiba mengeluarkan sebuah buku kecil, mengatakan itu diberikan padanya saat Li Jian menerimanya sebagai murid. Melihat benda ini, Li Jian langsung mengenalinya sebagai buku catatan miliknya yang hilang. Li Jian berpikir, dialah orang yang terus mengikutiku. Sekitar 20 tahun yang lalu. Dulu kupikir buku itu hilang, tapi ternyata dia mencurinya. Bagus, karena di sana masih tercatat gambar-gambar aslinya. Saat tidak bisa menemukannya dulu, dia sempat menyesalinya. Pada saat ini, pemberitahuan sistem muncul, buku catatan tidur telah merespons kekuatan sihir tuannya, dipengaruhi oleh kekuatan sihir Ophiuchus. Buku itu telah berevolusi menjadi artefak suci. Melihat ini, Qin Ming terkejut, mencurigai. Li Jian telah merapalkan sihir pada buku catatan ini semasa hidupnya. Tapi saat itu juga, Saint Aquarius dan yang lainnya membuka pintu. Saat melihat wajah Li Jian, dia langsung terpikat oleh ketampanannya. Cinta menguasai pikirannya dalam sekejap. Detik berikutnya, dia merasa seolah-olah sedang diawasi oleh monster purba. Setelah menyadari ini, dia jatuh ke tanah dengan gemetar. Keringat dingin bercucuran. Dia merasakan aura kematian. Seolah-olah ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya mengikatnya erat. Memikirkan ini, Sophie merasa sangat ketakutan. Dan tidak bisa lagi mempedulikan hal lain. Dia bergegas keluar pintu, melihat ini. Li Jian dan yang lainnya bingung, mengetahui bahwa wanita yang baru saja lari panik itu adalah Saint Aquarius, Sophie Marty. Li Jian tidak bisa berhenti tertawa. Meskipun penampilannya sedikit berubah, sifat buruknya tetap sama. Tepat pada saat itu, sistem tiba-tiba memberikan pemberitahuan. Terdeteksi bawahan langsung konstelasi lain mendekati Ophiuchus. Posisi dewa pihak lain membuat posisi Ophiuchus semakin jelas. Kemajuan posisi saat ini meningkat menjadi 35%. Sementara itu, Sophie telah lari ke sebuah gang gelap. Kekuatan sihir mengerikan yang baru saja membuatnya takut itu, seolah ingin melahapnya. Sama seperti rasa takut yang dia rasakan saat menghadapi Li Jian waktu itu, memikirkan perilakunya yang memalukan barusan. Dia berbalik dan memerintahkan bawahannya untuk membunuh semua orang di bursa dan area sekitarnya. Terutama orang yang membuatnya merasa tidak nyaman. Sambil berbicara, dia memberikan kalung liontinnya kepada bawahannya. Dia juga menyatakan, ini bukan hanya kehendakku, tetapi dekret suci dewa. Kemudian dia pergi ke atap bersiap untuk menikmati pemandangan malam yang indah, yang akan segera terjadi. Wanita berbaju hitam itu mengerahkan seluruh kekuatan sihirnya untuk mengaktifkan artefak suci. Cawan pelupaan, tiba-tiba, cahaya keemasan yang menyilaukan melesat dari tanah. Lalu semua orang di kota terperangkap dalam air yang tiba-tiba muncul, dalam bola-bola air. Sementara itu, Li Jian menatap dengan terkejut pada tetesan air yang merembes dari langit-langit. Tiba-tiba, sebuah penjara air langsung menyelimuti Qin Ming. Sebilah belati juga ditekan ke leher Li Jian. Wanita itu berkata, Nona Suci merasa tidak nyaman karenamu, meskipun dia memerintahkanku untuk membereskanmu. Jika kamu bisa membeli artefak suci kami dengan harga tinggi, aku bisa mengatakan hal-hal baik tentangmu kepada Nona Suci. Tapi tak disangka, Li Jian langsung menghancurkan belati itu. Dia menatap wanita itu dengan tatapan menghina, lalu berkata, Qin Ming, ingat untuk meminta kompensasi dari mereka atas kerusakan di sini. Tapi Qin Ming terkejut. Pada saat ini, dia telah menghancurkan artefak suci Aquarius dengan tangan kosongnya. Wanita yang marah itu segera memanggil ular piton air untuk menyerang Li Jian. Li Jian hanya melayangkan satu pukulan ringan, dan seketika menghancurkan ular piton air itu. Lalu dia berkata dengan senyum nakal, panggil beberapa lagi. Ini terasa mantap, sepertinya mereka telah bertemu lawan yang tangguh hari ini. Tapi apapun yang terjadi, dia harus melenyapkannya di sini. Wanita berbaju hitam itu segera mengeluarkan kalung liontin yang dianugerahkan oleh Nona Suci. Detik berikutnya,
Beberapa serigala air panggilan tingkat oranye muncul begitu saja. Li Jian terkekeh. Sudah lama tidak bertemu wanita itu. Tidak kusangka dia menyiapkan ini untukku. Setelah mengatakan itu, Li Jian dengan santai mengambil 2 bilah belati dari meja counter. Kemudian dia langsung menyerbu. Serangan Li Jian sangat ganas. Para serigala air melolong kesakitan. Dalam mode bertarung, Li Jian menjadi sangat bersemangat. Setelah beberapa gerakan, semua serigala air berhasil dimusnahkan. Wanita itu tidak percaya bahwa bahkan makhluk panggilan dari Nona Suci pun bisa dengan mudah dihancurkan olehnya. Setelah menyelesaikan semuanya, Li Jian menatap wanita itu dan berkata, "Sudah selesai secepat ini, aku belum puas." Mendengar ini, pupil mata wanita itu tiba-tiba menyusut. Dia merasa seolah-olah sedang ditatap oleh seekor piton raksasa yang ganas. Wanita itu berkata, "Lihat saja nanti." Lalu dia lari tunggang langgang tanpa menoleh ke belakang. Xinming menatap sosok Li Jian, merasa semakin akrab. Penampilannya yang seperti iblis barusan dan gaya bertarungnya yang menggila seperti orang gila. Benar-benar persis seperti Li Jian. Mungkinkah dia itu Li Jian? Sebelum dia selesai bicara, Li Jian memberi isyarat untuk diam. Dia menyuruh Xinming untuk menyimpan material serigala air ini baik-baik dulu. Dia akan menanyainya nanti. Setelah menyaksikan keajaiban itu, air mata kegembiraan tanpa sadar mengalir dari mata Xinming. Kemudian dia dengan hormat mengantar kepergian Li Jian. Saat ini, di kota langit, di rumah lelang Drakma, mengetahui semua yang baru saja terjadi. Nona Suci gemetar ketakutan. Jadi dia mencari Saint Leo Stephen Mark, karena dia adalah satu-satunya Saint yang bisa melampaui Li Jian. Hanya dengan bekerja sama dengannya, barulah ada secercah harapan untuk selamat. Tepat saat itu, dia tiba-tiba melihat Saint Sagittarius Yuguo datang. Sophie segera menunjukkan senyum jenaka. Dia muncul tepat di belakang Yuguo dan berkata, "Lama tidak bertemu, Yuguo Oats. Bukan hal yang mudah untuk bisa bertemu denganmu." Saat Yuguo mengenali Sophie, dia dengan sangat jijik menyuruhnya enyah. Sophie hanya tertawa dan berkata, "Mungkinkah kau akan membangkang lagi? Apa kau mau anak-anakmu mati seperti istrimu?" "Oh benar, istrimu memang belum mati. Tapi bisa dibilang sudah semua karena ketidakbecusanmu." Mendengar ini, Yugo langsung menyalurkan kekuatan sihirnya. Seluruh tubuhnya diselimuti api, lalu melayangkan tinju langsung ke arah Sophie. Namun, pukulan keras ini dengan mudah ditangkap oleh Sophie. Dia berkata, "Kau harus sadar posisimu." Lalu dia mengaktifkan sihir air. Tapi tepat saat Sophie hendak mengeluarkan sihirnya, dia tiba-tiba merasakan krisis yang membuat jantungnya berdebar kencang. Dia hendak menoleh untuk melihat, tapi sudah dibuat terpental oleh Li Jian. Li Jian terkejut melihat Yugo di sini. Yugo berkata, "Aku mengkhawatirkanmu, jadi aku datang." Li Jian memeluk dirinya sendiri, sambil berkata, "Jangan-jangan kau menyukaiku?" Melihat Sophie yang tidak sadarkan diri, Li Jian berbisik, "Kenapa dia ada di mana-mana? Mungkinkah dia juga menyukaiku?" Saat Sophie bangun sambil meneteskan liur, dia mendapati dirinya terikat di kursi. Penculikan yang familiar dan sentilan yang familiar itu mengingatkannya pada rasa takut didominasi oleh Li Jun 20 tahun yang lalu. Memikirkan hal ini, Sophie tanpa sadar menyadari, pria di hadapannya pastilah Li Jun. Tapi, dia bukan lagi dirinya yang dulu 20 tahun yang lalu. Jika saja dia bisa menemukan cara untuk bekerja sama dengan Stephen Mark, sebelum dia selesai berpikir, tangan Li Jian langsung menyentilnya. Dia berkata, "Ekspresi licikmu terlalu jelas." Tapi Sophie tertawa terbahak-bahak, mengira Li Jian telah memicu pelindung asam yang dia pasang pada dirinya sendiri. Hanya dengan satu sentuhan dan cairan asam itu akan menyebar ke seluruh tubuh hingga benar-benar merusaknya. Li Jian terkekeh, jari yang terkorosi itu langsung pulih seperti semula. Sophie pun kebingungan, bukan hanya Li Jian hidup dan kembali, kemampuannya bahkan jauh lebih kuat. Li Jian berkata, "Aku dengar kau mengaku sebagai dokter yang merawatku untuk merebut danaku dan mengirim anak buah untuk membunuhku." Li Jian mengangkat tangannya lagi, dengan cepat menyentil kepala Sophie 50 kali. Dan data level pengalaman Li Jian juga terus menanjak hingga Sophie pingsan lagi. Baru setelah itu, Li Jian dengan puas menarik tangannya. Sepertinya melawan mereka akan menambah poin pengalaman mulai sekarang. Tapi kenapa dia tidak mendapatkan pengalaman apapun saat melawan Yang Wei sebelumnya? Lalu, setelah Li Jian melihat pesan singkat, dia menyuruh Yuguo untuk membuang Sophie ke tempat sampah mana saja. Dia harus pergi ke rumah lelang. Mereka akan saling menghubungi setelah lelang selesai. Namun, begitu Li Jian pergi, Leo Saint Mark tiba. Melihat sang gadis suci Aquarius terikat tak sadarkan diri di kursi. Tubuh Mark memercikan petir emas saat dia berkata, "Yuguo,
Apa yang telah kau lakukan? Apa kau di sini untuk artefak suci itu juga? Yuguo tersenyum dan berkata, jangan bilang kau masih mengumpulkan artefak-artefak suci itu yang dibuat oleh Lijian di mana-mana. Kau menolak untuk mengakui kekuatannya dan tetap berada dalam rasa rendah diri. Tapi kau masih saja mengumpulkan artefak suci Lijian di mana-mana. Kau tidak benar-benar percaya bahwa dengan memiliki artefak suci itu akan membuatmu sekuat dia. Kan? Mendengar ini, Mark yang marah segera mulai kehilangan kendali. Tepat saat keduanya hendak bertarung, seorang bawahan Leo bergegas datang sambil berkata, gawat, salah satu artefak suci Jian dibeli oleh seseorang dari Gemini. Setelah mendengar ini, Mark berbalik dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Sementara Yuguo berdiri di sana dengan ekspresi dingin, tangan yang baru saja dipegang Mark terluka sangat parah. Bagaimana mungkin dia bisa dianggap sebagai setengah sain sekarang? Sementara itu, sebuah tulang besar biasa muncul di pelelangan. Namun itu memicu perang penawaran yang sengit di antara banyak orang. Begitu lelang dimulai, harganya langsung meroket hingga 6 miliar. Ternyata 20 tahun yang lalu, selama misi hutan Berlin, kedua belas sain telah gagal berkali-kali dalam menyelesaikan misi tersebut. Hanya Li Jun yang kembali dengan kemenangan sambil memegang tulang besar ini. Oleh karena itu, semua orang percaya ini adalah artefak suci terkuat milik Li Jun. Hanya Li Jun sendiri yang menatap tulang di atas panggung dengan penuh kebingungan. Itu jelas hanya tulang biasa yang sedikit lebih besar. Shang Kai berkata dengan tidak puas, itu adalah artefak suci Tuan Li Jun. Bagaimana bisa kamu begitu tidak tahu apa-apa? Meskipun artefak suci, Tuan Lijian akan menjadi koleksi orang lain. Untungnya, semua uang hasil lelang akan ditransfer ke rekening resmi Tuan Lijian. Mendengar kata-kata ini, Lijian tiba-tiba merasa bersemangat akan menjadi kaya hanya dengan duduk di rumah selama 1 malam. Sementara itu, seiring reputasinya yang terus meroket, notifikasi data sistem terus bermunculan dengan gila. Pada saat ini, Saint Leo sangat bersemangat karena ini adalah artefak suci yang telah dia impikan selama 20 tahun ini. Dia terus-menerus mencari artefak suci yang berhubungan dengan Lijian. Dia ingin mengetahui rahasia mengapa Lijian begitu kuat. Sekarang, setelah menemukan artefak suci terkuat milik Lijian, dia langsung meneriakkan harga yang fantastis, yaitu 60 miliar. Dalam sekejap, seluruh aula lelang menjadi hening. Semua orang mengurungkan niat untuk bersaing dengan tawarannya. Bahkan juru lelang pun terdiam oleh harga fantastis 60 miliar ini. Dengan jatuhnya palu lelang, Mark mendapatkan tulang itu seperti yang dia inginkan. Tepat saat seluruh tempat bersorak untuk Saint Leo. Detik berikutnya, seluruh rumah lelang mengalami ledakan dahsyat. Saat debu mereda, sebuah bencana mengerikan tingkat merah. Perlahan-lahan menampakkan dirinya, menatap tajam pada tulang di tangan Leo, dan bergumam tidak jelas. Serahkan artefak suci itu, atau akan kukirim kalian semua menuju kematian. Setelah berbicara, monster itu menerjang Mark dengan ganas. Melihat ini, Mark segera menerobos kaca. Untuk membawa tulang itu, dia tidak menyangka bisa menguji kekuatan artefak suci ini secepat itu. Menghadapi serangan malapetaka, Mark menyalurkan seluruh kekuatan sihirnya, memukul monster itu hingga terpental. Sementara dia ingin menguji kekuatan tulang tersebut, kekuatan sihir yang dia gunakan tanpa diduga merobohkan sebuah menara sihir di Pulau Melayang. Jika puing-puing menara itu jatuh, seluruh Pulau Melayang akan runtuh dari langit. Menyaksikan pemandangan ini, semua sain di pulau itu berkumpul bersama. Mereka menyatukan semua kekuatan sihir mereka. Lalu seberkas cahaya sihir melesat dari tanah, menuju puing-puing itu. Namun tetap tidak bisa menghentikan puing-puing itu jatuh. Tepat saat sisa-sisa menara sihir itu hampir menabrak kerumunan. Pada saat genting ini, api yang dahsyat membakar habis puing-puing itu. Setelah api menghilang, orang-orang menyadari bahwa yang turun tangan sebenarnya adalah Saint Sagittarius. Yuguo, tepat ketika semua orang mengira mereka akhirnya selamat. Seekor malapetaka yang diselimuti pecahan tulang perlahan berjalan ke arah mereka. Air liur hitam terus menetes dari sela-sela giginya. Air liurnya tampak memiliki kesadaran. Saat melesat ke arah kerumunan, mengikat orang dengan erat seperti tali. Melihat ini, Yuguo dengan cepat menarik busurnya untuk menghentikannya. Tiba-tiba, firasat bahaya mematikan yang sangat kuat datang dari belakang. Itu adalah si malapetaka bencana yang baru saja diterbangkan oleh Saint Leo. Ia membuka mulutnya untuk menggigitnya. Tepat saat Yuguo akan tewas di dalam mulut raksasanya. Di saat genting, Lijian segera datang dan menendang si malapetaka bencana hingga terpental. Lijian mengkritik Yuguo karena terlalu lemah, yang membuatnya khawatir
Yuguo berkata, "Aku sudah melakukan yang terbaik." Tepat saat keduanya sedang berdebat, Mark juga bergegas ke sini dengan cepat sambil berteriak, "Dasar kalian semua mau merusak uji coba peralatan baruku. Jangan berani-beraninya mengganggu debutku," katanya sambil membawa tulang saat tiba di atas semua orang. Tepat saat Lijian bertanya-tanya kegilaan apa yang sedang dia tunjukkan. Petir emas berderak di sekujur tubuh Mark. Detik berikutnya, sebuah penghalang cahaya keemasan menyelimuti Lijian dan yang lainnya. Ini adalah skill kerajaan Leo. Lalu dia dengan percaya diri menggenggam tulang itu dan berjalan ke arah si malapetaka bencana. Dia begitu percaya diri sampai-sampai si malapetaka pun ketakutan dengan auranya. Setelah mengayunkan tulang itu beberapa putaran, dia langsung memukulnya dengan satu serangan. Tetapi si malapetaka bencana sama sekali tidak terluka. Mereka saling berpandangan. Mark tidak mengerti kenapa si malapetaka bencana menatapnya dengan tatapan mengejek. Mark berpikir pasti teknik ayunannya yang salah. Dia mengambil tulang itu lagi dan mulai dengan panik, menghantamkannya ke si malapetaka bencana. Menghadapi serangan yang begitu menghina, si malapetaka bencana menjadi sangat kesal. Ia langsung mengangkat cakarnya dan mengayunkannya ke arah Mark. Mark benar-benar tidak mengerti. Dia jelas sudah memukulnya. Kenapa tulang itu tidak berefek sama sekali? Sementara itu, di sisi lain, semua Sain yang terkontaminasi oleh air liur si malapetaka bencana berada di bawah kendalinya. Melihat situasi ini, Yuguo tidak punya cara untuk ikut campur. Akan tetapi, Lijian berjalan dengan santai ke depan para Sain, langsung merobek lendir dari tubuh mereka dengan paksa. Tindakan ini membuat si malapetaka bencana dan Yuguo tercengang. Teknik macam apa ini, Yuguo berpikir dalam hati. Sudah kuduga, dia tidak pernah mengambil jalan yang biasa. Lijian mengejek Yuguo, berkata, "Omong kosong apa yang kau bicarakan lagi pula? Akulah yang melakukan semua ini. Aku tidak pernah berharap kau akan membantu." Yuguo yang tak berdaya hanya bisa menghela napas. Setelah itu, mereka memancarkan aura yang tebal dan perkasa. Dua yang sudah lama tidak terlihat ini sekali lagi bergabung untuk melawan musuh. Lijian melancarkan serangan pertama. Aura itu mengguncang sekeliling. Air liur si malapetaka bencana sama sekali tidak bisa mengikatnya. Dia menyelamatkan para Saint, lalu terus berlari ke arah si malapetaka bencana. Si malapetaka bencana meraung. Tetapi momentum Lijian tidak berkurang. Yuguo juga mulai melancarkan skill ke arah si malapetaka bencana saat ini. Api yang berkobar menyala di sekitar si malapetaka bencana. Lijian tersenyum licik, mengepalkan tinjunya, dan memukul si malapetaka bencana. Momentumnya sangat dahsyat. Melemparkan si malapetaka bencana ke langit, si malapetaka bencana melolong kesakitan. Seketika, kepalanya terpisah dari tubuhnya. Melihat ini, Lijian tersenyum puas setelah mereka berdua mengalahkan malapetaka bencana ini. Tangan kanan Lijian memancarkan cahaya biru kehijauan. Seketika, sejumlah besar data muncul dengan cepat. Dia mendapatkan skill baru, insting dewa pertarungan. Bibir Lijian sedikit melengkung ke atas. Dia ingin mencoba kekuatan skill ini. Dengan suara robekan, Lijian benar-benar merobek skill kerajaan Leo dengan tangan kosong. Mark melihat semua yang terjadi di hadapannya, dengan tidak percaya. Sementara bencana biru itu langsung merasakan aura yang menakutkan. Ia merasa membunuh Lijian, lebih mendesak daripada merebut artefak suci. Jadi ia menyerang Lijian. Lijian hanya mengangkat kepalanya dan melotot. Sebuah kekuatan purba langsung turun dari langit. Kekuatan itu langsung menghantam bencana itu ke tanah. Melihat pemandangan ini, Leo Saint Mark membeku di tempat. Dia merasa hanya orang itu yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Lijian berkata, "Sepertinya kau telah melakukan banyak hal menggunakan namaku akhir-akhir ini." Mendengar kata-kata ini, Mark ambruk ke tanah, tubuhnya gemetar tanpa henti. Mark yang tidak rela masih ingin terus berjuang. Lalu terdengar suara retakan, apa yang dia yakini sebagai artefak terkuat Lijian. Artefak suci itu dihancurkan dengan tangan kosong. Lijian berkata, "Ini hanyalah tulang anjing biasa. Kau juga sudah bekerja keras agar adil. Sekarang giliranku kan?" Satu serangan diluncurkan, tekanannya mendominasi segala arah. Puing-puing terlempar ke atas, dan Mark terhantam ke langit melihat kawah besar yang muncul. Yuguo benar-benar tercengang. Lijian bertingkah seolah tidak terjadi apa-apa. Segera mengeluarkan celengan babi emasnya, menyuruhnya untuk segera membereskan semuanya di sini. Lalu mengeluarkan ponselnya untuk mencari nomor, sambil bergumam, "Shanghai." Tetapi Yuguo membeku ketika mendengar nama ini. Untuk mencegah anak-anaknya bertemu dengan pria ini, Yuguo selalu sangat berhati-hati.
Kedua anaknya adalah penggemar Li Jian. Jika mereka tahu Li Jian masih hidup, maka keluarga bahagianya akan hancur. Yugo ingin segera membawa Li Jian pergi dari sini. Tetapi suara gembira datang dari belakang. Ayah, apakah dia benar-benar Tuan Li Jian? Setelah Shanghai memastikan orang ini benar-benar Li Jian, dia segera memberitahu adiknya kabar itu, menyuruhnya untuk segera datang. Karena kakak beradik itu telah menjadi penggemar berat Li Jian sejak kecil, mereka akan menonton rekaman pertarungan Li Jian setiap malam. Sosok yang berdiri di puncak tumpukan mayat bencana, itu telah lama terpatri di hati mereka. Sekarang, Shanghai, dengan bersemangat menarik adiknya untuk memperkenalkan Li Jian. Setelah mendengar perkenalan kakaknya, Liu He tidak bisa mempercayai matanya. Dia mencubit dirinya sendiri dengan keras. Ini terlalu luar biasa. Mengapa Tuan Li Jian menjadi begitu tampan? Dalam kesannya, wajah Li Jian seharusnya memiliki beberapa bekas luka yang mengerikan. Dan dia telah berada di menara iblis selama 20 tahun. Dia seharusnya terlihat lebih berantakan dari sebelumnya. Tak disangka, dia begitu tampan. Shanghai langsung bisa membaca pikiran adiknya. Dia berkata, "Kak, pikiranmu terbaca semua?" Liu He yang malu dengan cepat membungkuk 90 derajat, tergagap saat memperkenalkan dirinya. Li Jian berkata, "Tidak perlu gugup. Kalian adalah anak-anak Yu Guo, yang berarti kalian adalah keponakanku." Tetapi pada saat ini, Liu He justru tersipu malu. Meskipun ini adalah pertemuan pertama mereka dengan paman, jika memungkinkan, tolong. Namun, sebelum dia selesai berbicara, tanah bergemuruh dengan getaran yang menggelegar. Kemudian sebuah bencana raksasa tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Tepat saat Li Jian terlihat bingung, Liu He berbalik dan memenggal bencana itu dengan satu serangan tombak. Dia berkata, "Tolong tunggu sebentar, Paman. Setelah aku melenyapkan bencana-bencana ini, aku akan melamarmu." Setelah berbicara, dia berjalan menuju para bencana. Penuh dengan niat membunuh, Shanghai tidak menyangka adiknya akan serius kali ini. Li Jian bahkan lebih tercengang di tempat. "Shanghai, apa yang baru saja dikatakan kakakmu?" Saat ini, Liu He sudah menyerbu ke dalam kelompok iblis bencana yang menyerang kota, dan dia terus bergerak cepat di antara mereka, meninggalkan jejak bayangan dimanapun dia lewat, sementara petir merah dari tombaknya terus meledak keluar dengan momentum yang sangat kuat. Dia membantai para iblis bencana di medan perang, namun masih terus bergumam, "Cepat, aku ingin melenyapkan mereka semua lalu melamar paman." Dia menatap gerombolan iblis bencana yang tak ada habisnya, lalu menghentakkan kakinya ke tanah dengan keras. Seketika, tubuhnya diselimuti petir merah. Petir itu menyatu dengan tombaknya. Dia menatap tajam ke arah pasukan iblis bencana di depannya dan berkata, "Jangan halangi aku untuk melamar." Setelah berbicara, dia melemparkan tombaknya dengan sekuat tenaga para iblis. Bencana melolong kesakitan, ledakan instan. Melihat pemandangan ini, Li Ken sangat senang. Kekhawatiran sebelumnya benar-benar tidak perlu dalam hal kekuatan tempur. Gadis ini jauh lebih kuat dari Yu Guo. Sekarang, Liu He juga menyadari Li Jian datang dari belakang, baru saja akan menyapa Li Jian. Tetapi pada saat ini, iblis bencana yang jauh lebih besar membuka mulutnya yang besar untuk menggigitnya. Pada saat kritis, Li Jian menarik Liu He dengan satu tarikan. Iblis bencana ini sangat besar. Di atasnya duduk sesosok figur yang menyeramkan. Pihak lain berkata, "Menarik sekali. Aku tidak menyangka ada orang sekuat ini di antara manusia. Aku akan mengubahmu menjadi peliharaanku dan melatihmu dengan baik." Li Jian tertawa dan berkata, "Oh, benarkah waktu yang tepat? Aku sedang butuh tungku untuk menempa. Kamu bisa menjadi tungkuku." Tapi Liu He, seluruh tubuhnya gemetar saat dia melihat iblis bencana yang tiba-tiba muncul. Itu adalah iblis bencana tingkat merah yang sangat merepotkan. Li Jian juga memahami kekuatan penghancur iblis bencana ini. Dia menyuruh mereka berdua untuk mengurus keselamatan warga sipil di sekitar. Dia sendiri sudah cukup untuk menangani ini. Memikirkan bertarung bersama paman mereka yang terhormat, Li Jian. Mereka segera dengan bersemangat menunjukkan wujud terkuat mereka. Iblis bencana itu yang percaya bisa menangani segalanya. Tertawa dan berkata, "Manusia kecil, jadilah santapan sebelum cambukku." Lalu dia mulai mengayunkan cambuknya dengan membabi buta. Li Jian dengan cepat menghindar ke kiri dan ke kanan. Tetapi tak disangka, dia langsung terikat oleh cambuk itu. Melihat ini, pihak lain tertawa dan berkata, "Nah, ini baru terasa seperti latihan yang pantas."
Lalu dia mencengkeram Li Jian dan dengan membabi buta membenturkannya ke dinding di sekitarnya. Dinding-dinding runtuh dengan suara gemuruh. Namun, serangan kacau seperti itu tidak berpengaruh sama sekali pada Li Jian. Melihat ini, iblis bencana itu menggertakkan giginya, langsung memerintahkan tunggangannya untuk menembakkan bom api ke arah Li Jian. Dalam sekejap, awan jamur dengan kekuatan dahsyat membubung ke angkasa. Sementara itu, Liu He dan Shang Kai telah selesai mengevakuasi semua warga. Melihat ledakan mengerikan di kejauhan, Liu He juga mulai khawatir. Paman Li Jian memang kuat, tetapi lawannya memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Terlebih lagi, Paman Li Jian telah berada di menara iblis selama bertahun-tahun. Bagaimana jika ada efek sampingnya? Memikirkan hal ini, dia segera bergegas ke arah Li Jian. Tapi Li Jian masih berdiri kokoh di pusat ledakan. Hal ini membuat iblis bencana di sampingnya benar-benar bingung. Karena marah, dia langsung meledakkan semua kekuatan sihir di tubuhnya. Setelah kilatan cahaya yang menyilaukan, seluruh tubuhnya terbalut baju zirah tebal, dan punggungnya mendapatkan sepasang sayap ungu. Dia berkata, harus kuakui, kau orang pertama yang membuatku mengerahkan seluruh kekuatanku. Meskipun sayang sekali, tapi memeliharamu sebagai hewan peliharaan akan terlalu berbahaya. Setelah berbicara, dia menerjang maju, tapi yang tidak dia duga adalah api neraka. Dengan kekuatan mengerikan seperti itu akan terhalang hanya oleh sarung tangan plastik. Li Jiang tersenyum dan berkata, beraninya kau menyalakan api di kota. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu menebus dosa dengan menjaga api di bengkel pandai besiku. Tapi pada saat ini, sistem tiba-tiba memberitahu kesadaran perlawanan petaka bencana terlalu kuat, tidak dapat diklaim sebagai properti, perlu dimurnikan. Li Jiang menerima pemberitahuan itu dan langsung tersenyum. Pemurnian maksudmu ini, ucapnya sambil melancarkan tinju pemurnian ke arah petaka bencana dengan rentetan pukulan ganas. Petaka bencana itu cukup tangguh. Tidak mengeluarkan suara sedikit pun, bahkan setelah dihajar habis-habisan. Sampai muncul pemberitahuan dari sistem, Li Jiang akhirnya berhenti. Melihat ini, Li Jiang menatap petaka bencana kadal di sampingnya dan berkata, mau bagaimana lagi? Tungku gasnya hancur, terpaksa pakai kau saja. Petaka bencana kadal itu sangat ketakutan. Dia langsung menyerah. Lalu Li Jiang memberikan beberapa nama untuk dipilih. Kadal itu tidak berani menunda. Langsung memilih nama pertama, Obor. Setelah itu, Li Jiang menghampiri kakak beradik itu dan bertanya apakah mereka terluka. Tapi Lu He berkata, dibandingkan itu, ada sesuatu yang lebih penting yang ingin aku sampaikan. Li Jiang lalu teringat sepertinya tadi dia ingin melamarnya. Dia berdeham. Tidak bisa berkata sepatah kata pun, Lu He tiba-tiba berkata, kau sebenarnya tidak mengorbankan diri di menara iblis waktu itu, kan? Mendengar ini, Li Jiang tertegun. Tidak menyangka Lu He akan menanyakan hal ini. Dia berkata, sebenarnya aku selalu memikirkan masalah ini. Para saint lain berkata, kau mengorbankan diri demi umat manusia. Tapi mereka semua kembali dengan selamat. Sampai melihatmu hari ini, aku yakin kau tidak mengorbankan diri. Kau pasti telah dijebak. Mendengar ini, Li Jiang menghela napas. Seperti yang diharapkan dari Putri Yuguo, intuisimu sangat tajam. Lalu Li Jiang menceritakan semua yang terjadi di Menara Iblis 20 tahun yang lalu. Setelah mendengarnya, kakak beradik itu terkejut. Shang Kai berkata dengan marah, kau adalah saint terkuat di dunia. Bagaimana bisa mereka melakukan ini? Li Jiang menjawab, karena aku jauh terlalu kuat dibandingkan mereka. Aku sendiri bisa membunuh si mata merah. Jadi setelah aku membantai pemimpin petaka bencana, aku akan menjadi penghalang terbesar bagi mereka untuk menguasai dunia. Melihat kakak beradik itu sedih dan kesal, Li Jiang segera menghibur mereka. Jangan menangisi ini, karena aku pasti akan membalas perbuatan mereka. Lalu Li Jiang mengeluarkan ponselnya. Hari ini adalah batas waktu terakhir untuk Sophia. Sementara itu, di konferensi pers, Saint Aquarius, Sophia mengungkapkan kepada dunia kebenaran tentang apa yang terjadi di Menara Iblis 20 tahun yang lalu. Pemusnahan petaka bencana mata merah oleh Li Jiang. Dan situasi sebenarnya di mana Li Jiang dicelakai di Menara Iblis. Mendengar kata-kata ini, suasana langsung menjadi kacau. Para reporter mendesaknya untuk menjelaskan lebih rinci. Tapi pada saat ini, sesosok bayangan tiba-tiba muncul di belakang Sophia. Setelah melihat siapa orang itu, dia mulai gemetar ketakutan. Itu adalah Saint Cancer Louis Moran. Salah satu dari 12 saint, dia menatap Sophia dengan senyum sinis dan berkata,
Sekarang seharusnya cukup sulit bagimu untuk melanjutkan konferensi pers ini, kan? Lalu dia mendekat ke telinga Sofia dengan senyum jahat dan berbisik. Bukankah lebih baik menjadi orang suci yang penurut saja, seperti sebelumnya? Kenapa kau harus membuat keributan seperti ini? Jika kau tidak mau seluruh dunia melihat pemandangan mulutmu dirobek, maka diam dan bersikaplah yang baik. Setelah berbicara, dia berjalan ke atas panggung dan berkata, orang suci barusan terpaksa memberikan kesaksian palsu karena beberapa ancaman. Semuanya tenang saja. Mulai sekarang, aku yang akan melindungi orang suci. Konferensi pers hari ini berakhir di sini, tapi para wartawan tidak mau menyerah. Mereka ingin tahu siapa yang bisa mengancam Sofia dan beberapa hal tentang Ligian. Pada saat ini, Louis berkata dengan niat membunuh di matanya, Ligian sudah mati di menara iblis. Penjelasan apa lagi yang dibutuhkan? Para wartawan terus bertanya, kenapa orang itu menggunakan Ligian sebagai alasan untuk mengancam sang suci? Louis langsung menjadi tidak sabar. Lalu energi hitam mulai berkumpul perlahan di tangannya. Namun, sebuah kaki tiba-tiba muncul. Orang yang datang itu berkata, sepertinya kau berencana membunuh para wartawan juga. Lalu langsung menendang Louis hingga menabrak dinding. Sofia tertegun. Ligian benar-benar datang. Ligian menyerbu ke depan Louis lagi dan berkata, lama tidak bertemu. Wajah keriputmu tidak berubah sedikit pun, kecuali hadiah dariku. Lalu dia dengan keras membantingnya ke tanah. Tapi Louis tidak terluka oleh serangan Ligian. Ligian langsung tahu ini adalah klon Louis. Sambil berkata, kau membuat klon lagi. Kata-kata ini mengejutkan Louis. Ligian bisa mengenali teknik klonnya dalam sekejap. Dia berkata, siapa sebenarnya kau? Ligian tersenyum dan berkata, siapa lagi aku ini? Tentu saja aku Ligian. Mendengar kata-kata ini, seluruh tempat itu terkejut hingga terdiam. Lalu semua orang tertawa terbahak-bahak. Orang-orang berkata, dia mengaku sebagai Ligian. Bagaimana mungkin? Ini lucu sekali. Bahkan Louis di samping mereka tertawa sambil berkata, kau memang punya sedikit kekuatan. Tapi bahkan jika kau ingin menyamar menjadi seseorang, kau seharusnya memilih yang lebih baik. Sebelum dia selesai berbicara, Ligian memberinya satu pukulan lagi. Lalu dia melihat ke arah kerumunan yang menonton dan berkata, apa yang kalian lihat? Dasar bodoh. Cepat ke sini, lalu menerjang ke arah kerumunan. Saat ini, Sofia ingin kabur dari sini. Tanpa diduga, sebuah ekor tebal langsung menghalangi jalannya. Eugene berkata, kau pikir mau kemana? Kau harus mengatakan semua kebenarannya. Namun, pada saat ini, kabut hitam aneh muncul di seluruh aula. Pada saat yang sama, pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi. Waspadai aura kegelapan. Sekarang kabut hitam yang menyeramkan itu menyebar dengan cepat, dengan Louis sebagai pusatnya. Sementara bayangan hitam besar perlahan muncul di belakangnya. Hei, jadi itu benar-benar kau. Tapi itu tidak masalah. Meskipun aku tidak tahu bagaimana kau selamat dari menara iblis karena kau sudah kembali, aku akan mengadakan upacara penyambutan sederhana dulu. Dia menghentakkan tanah dan berteriak, tombak jurang neraka. Lalu gelombang energi gelap merobek jurang gelap di tanah. Melihat ini, Ligian dengan cepat menghindar ke samping. Tapi Louis tertawa aneh dan berkata, kau kena jebakan. Area kegelapan yang luas langsung menyebar di bawah kaki Ligian. Dalam sekejap, banyak tombak tajam muncul dari kegelapan, menyerang Ligian. Pada saat genting, Ligian langsung mengeluarkan pedang untuk menangkis, berhasil mendarat dengan selamat. Seluruh tubuh Ligian langsung memercikan petir, dia langsung melesat seperti anak panah yang lepas dari busurnya ke arah Louis. Melihat ini, Louis masih mencoba melawan, tapi kali ini, sebanyak apapun tombak kegelapan yang dia panggil, mereka sama sekali tidak bisa menghentikan pergerakan maju Ligian. Secepat kilat, Ligian langsung menebas dada Louis dengan satu serangan. Tapi detik berikutnya, Ligian merasakan ada yang tidak beres. Tubuh Louis menghilang menjadi kabut hitam di udara. Ligian dengan marah meraung ke langit, berkata, selama 20 tahun ini, kau hanya belajar membuat klon. Tapi segera setelah itu, badai kegelapan yang lebih dahsyat berkumpul di belakangnya. Sementara itu, aliran kabut hitam melesat keluar. Dari badai itu, memasuki semua reporter yang hadir. Dan akhirnya mengubah mereka semua menjadi klon Louis. Melihat ini, mata Ligian berkilat sian, berkata, kau sudah membuat kekacauan sebesar ini di sini. Apa kau sudah memikirkan cara mengatasinya? Namun, seorang klon Louis yang percaya diri menatap Ligian dan berkata, lebih baik bereskan kau dulu selagi kami punya kesempatan.
Kupikir Lijian tidak akan menyakiti klon-klon ini, karena begitu klon-klon ini dilenyapkan, para reporter juga akan ikut menghilang. Setelah berbicara, Louis langsung memerintahkan klon-klon ini untuk menyerbu maju. Namun, detik berikutnya, semua klon membeku di tempat. Ternyata Lijian yang baru saja mereka serang telah menjadi ekor kadal kemalangan bencana. Ini adalah skill yang didapat Lijian saat melawan Mark di rumah lelang Drachma, yang mampu memanggil objek apapun sebagai perisai of you choose. Mengambil kesempatan ini, Lijian langsung muncul di hadapan klon Louis dan memberinya satu pukulan. Dia merasakan ini adalah klon tingkat lanjut milik Louis. Begitu dia dilenyapkan, klon-klon lain akan lenyap secara otomatis. Dan Lijian menarik dengan keras, sebuah inti kristal hitam berhasil dicabut olehnya. Saat dia melemparkan inti itu ke dalam mulut of Yucus, dia menerima notifikasi sistem. Fragmen inti kristal Cancer memiliki 20% kekuatan dewa dari Dewa Suci. Menyerap energi di dalamnya bisa mendapatkan kekuatan Cancer. Dewa Suci Cancer sekarang terlihat sedikit panik. Setelah Lijian melenyapkan Louis, semua orang mulai sadar kembali. Sementara itu, klon tingkat lanjut Louis yang perlahan menghilang merasa bingung tentang apa yang telah dialami Lijian. Di Menara Iblis, kenapa Lijian memiliki aura dewa? Dia memutuskan untuk mundur untuk saat ini. Lagi pula dia sudah meninggalkan sebuah kejutan untuk Lijian. Saat itu juga, Lijian tiba-tiba menerima telepon dari Yuguo. Ternyata di siaran langsung TV, Yuguo telah menyaksikan seluruh pertarungan Lijian dengan Louis. Saat ini, dia memarahi Lijian. Kenapa kau menghancurkan klon tingkat lanjut Louis? Tindakan ini akan menyebabkan Molmort, yang dikenal sebagai senjata pamungkas umat manusia, turun ke lokasimu. Lijian mengerutkan kening. Ini adalah situasi yang cukup serius. Meskipun dia sendiri tidak takut pada apapun, masih ada ratusan ribu warga tak berdosa di area itu. Pada saat itu, dia melihat Sofia gemetar ketakutan di sampingnya. Dia kemudian dengan riang memberitahu Yuguo untuk tidak khawatir, karena dia punya rencana. Jadi, Lijian menyeret Sofia dan melesat ke langit, setinggi 10.000 meter. Lalu, dia mengaktifkan fungsi teleportasi dari lencana Kapten Gemini, langsung muncul tepat di depan Molmort. Merasakan lonjakan energi vital yang liar di dalam tubuhnya. Lijian tertawa seperti orang gila. Bukankah kau punya kemampuan untuk mengubah apapun menjadi cairan? Sekarang kesempatanmu untuk pamer. Lalu dia melemparkan Sofia ke arah Molmort. Pada saat itu, Sofia ingin menangis sejadi-jadinya dan mengutuk Lijian dengan keras. Dewa Suci Aquarius, yang merasakan orang sucinya dalam bahaya, segera muncul di belakang Sofia. Melihat situasi ini, Dewa Suci itu sangat ketakutan dan menyebut Lijian orang gila. Para Dewa Suci dengan cepat memberikan semua skill peningkat kepada Sofia. Lalu ia mengerahkan skill kerajaan Aquarius, air mata Dewi. Dalam sekejap, pusaran air yang sangat kuat melesat ke arah Molmort yang mendekat. Pada saat kedua kekuatan itu bertabrakan, skill kerajaan Aquarius mengerahkan seluruh kekuatan dewanya untuk mengurangi kekuatan Molmort. Akhirnya, setelah beberapa menit, Molmort hancur, lebur di udara. Saat ini, Sofia sudah benar-benar kelelahan dan jatuh lemas ke tanah. Lijian tertawa. Dengan begitu banyak buff peningkat, dia pasti tidak akan mati karena jatuh. Kemudian, Lijian melihat pecahan-pecahan yang jatuh dari langit. Jika pecahan-pecahan ini jatuh ke tanah, orang-orang di bawah akan sangat menderita. Memikirkan hal itu, dia memutuskan, kenapa tidak mengirimkan ini kepada penyihir Paula, memberinya salam penyambutan kembali yang meriah. Dia segera menghubungi Yuguo, memintanya untuk segera meminjamkan skill Sagittarius, koordinat absolut. Koordinat absolut memungkinkan objek tertentu dipindahkan ke lokasi yang ditentukan. Mendengar nada mendesak Lijian, Yuguo mengirimkan skill itu tanpa ragu-ragu. Setelah menerima skill itu, Lijian mengaktifkan kembali fungsi teleportasi lencana Gemini, mengunci Istana Suci Yin yang Gemini. Dia menggunakan koordinat absolut untuk memindahkan puing-puing yang jatuh ke formasi teleportasi. Di darat, setelah akhirnya lolos dari bahaya, semua orang bersorak. Sementara itu, 100 mil jauhnya, pecahan-pecahan Molmort terus berjatuhan di atas Istana Suci Yin yang Gemini. Di sisi lain, setelah mengetahui semua yang telah dilakukan Lijian, di konferensi pers, para pemimpin negara H buru-buru mengadakan pertemuan darurat, tetapi pada saat itu juga, Lijian turun dari langit, membawa Yuguo dan Kapten Gemini bersamanya. Melihat wajah semua orang yang terkejut, Lijian tersenyum dan berkata, "Cepat kembalikan hartaku."
Orang-orang yang terintimidasi oleh aura Legion meringkuk di sudut seperti ibu-ibu yang dimarahi. Legion melanjutkan, aku awalnya menunjuk Yuguo sebagai perwakilan resmiku. Tetapi ketika aku kembali, aku tidak bisa mengakses akunku menggunakan otorisasi Yuguo. Aneh, bukan? Melihat Legion yang seperti iblis, seorang penasihat dengan gemetar menjelaskan, setelah hilangnya Legion, tanpa adanya seorang santo di setiap negara, mereka tidak bisa dengan mudah mempercayai santo manapun. Selain itu, Sagittarius telah melemah karena berbagai insiden mengingat keadaannya. Mereka telah mencabut wewenang Yuguo dan mempercayakannya kepada seseorang yang lebih bisa dipercaya. Mendengar ini, Legion langsung meninjunya. Dia tidak pernah membayangkan para idiot ini akan memilih penyihir Paula sebagai perwakilan resmi. Legion dengan marah bertanya, apa hak kalian mengabaikan Yuguo? Yuguo adalah budakku. Aku boleh mengabaikannya. Tapi kalian tidak boleh. Awalnya, Yuguo mengira Legion membelanya dan merasa sedikit tersentuh. Tetapi saat Legion terus merendahkannya, Yuguo berpikir dalam hati, berhentilah bicara. Dasar orang gila. Apa aku tidak pantas punya harga diri? Melihat Yuguo menangis, Legion salah mengira dia telah membuatnya terharu dan mencoba menghiburnya. Selanjutnya, Legion mengancam mereka untuk mengembalikan hartanya. Tetapi saat itu juga, badai sihir yang kuat langsung menyapu seluruh ruang pertemuan. Santo Gemini, Haiki, muncul. Dia berkata, karena kau, istana suci Yin yang kami hancur. Apa kau tahu berapa biayanya? Lupakan soal mendapatkan hartamu kembali. Aku akan menggunakan uangmu untuk memperbaiki istana suci Yin Yangku. Namun, Legion menggaruk dagunya dan bertanya dengan bingung. Hei Bibi, siapa kamu? Haiki menggigit bibirnya. Dipanggil Bibi benar-benar membuatnya kesal, dan dia memutuskan untuk memberinya pelajaran. Dia mengulurkan tangannya dan sebuah arai sihir ungu yang cemerlang muncul seketika. Sistem menunjukkan bahwa Gemini, Sen sedang menggunakan keterampilan pemanggilan untuk berkomunikasi dengan roh yang kuat. Lalu sosok wanita misterius perlahan muncul dari arai. Dia adalah Ratu Peri yang dipanggil oleh Haiki. Haiki melihat Legion, tertawa gila, dan berkata, ini adalah Ratu Peri dengan kekuatan mendekati Dewa Suci. Mari kita lihat bagaimana kamu menghadapinya. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan ucapannya, Legion tiba-tiba muncul di depan Haiki, lalu menangkapnya dan melemparkannya tinggi ke langit. Ratu Peri menatap kosong Haiki yang terbang ke atas, membeku di tempat. Dia tahu dia tidak bisa menangani orang ini dan akan mundur, kembali melalui arai, tetapi Legion menariknya keluar dari arai, berkata, mencoba melarikan diri. Apakah kamu pikir semua orang bodoh? Saat itu, Haiki, setelah menyelesaikan sirkuit udara, jatuh berat ke tanah, tetapi saat kabut ungu menghilang, Haiki berubah menjadi penampilan yang sama sekali berbeda. Legion tertawa seolah dia sudah tahu dari awal. Lalu menatap tajam semua orang yang hadir dan berkata, cepat kembalikan uangku. Setelah mengambil kembali hartanya, Legion dan Yuguo meninggalkan ruang pertemuan. Tetapi Yuguo bertanya bingung, kamu menghancurkan istana suci Yin Yang-nya. Jadi kenapa Haiki yang asli tidak muncul? Dengan temperamen buruknya, dia biasanya akan melepaskan meteor ke kota ketika marah. Legion tersenyum. Dia pasti tidak akan hanya diam saja. Dia pasti terjebak di suatu tempat dan tidak bisa keluar. Aku rasa aku tahu di mana dia. Tak lama kemudian, Legion tiba di rumah Shankai. Dia mengeluarkan sebuah kotak dan berkata, mari kita mulai interogasi. Kotak itu berisi Ratu Peri, Raikin. Legion melihat Ratu Peri dengan senyum nakal, berkata, sebaiknya kamu memberitahuku semuanya dengan jujur. Ratu Peri yang ketakutan mengangguk berkali-kali, menunjukkan bahwa dia akan sepenuhnya bekerja sama. Legion bertanya, penyihir itu belum muncul. Apakah dia terjebak di suatu tempat dan tidak bisa keluar, dan tempat itu adalah rumah Shankai? Kan? Mendengar ini, Ratu Peri terkejut, tetapi terbata-bata, tidak bisa berbicara dengan jelas. Melihat ini, Legion segera memasang ekspresi garang. Ratu Peri ketakutan dan perlahan menunjuk. Legion berjalan mendekat, mengambil sebuah patung, dan menunjukkan senyum nakal. Tidak heran aku mencium bau busuk dari sini. Dia langsung menggunakan keterampilannya. Indra ketiga. Pada patung itu, saat kekuatan mentalnya perlahan menyusup ke dunia jiwa di dalam patung, patung itu mengeluarkan sumpah serapah marah Haiki. Rakin,
Bagaimana bisa kamu memberitahunya aku ada di sini? Haiki, dalam keadaan jiwanya, hampir menangis. Segalanya telah direncanakan dengan sempurna. Tetapi mengapa semuanya menjadi salah? Ternyata saat Lijian muncul dari menara iblis, aura mendadak membuat Geminisain menggigil sampai ke tulang. Haiki merasakan bahwa aura ini pasti berasal dari Lijian. Dan itu telah pergi ke rumah anak Yuguo. Untungnya, Shankai adalah seorang akolit Gemini. Untuk memastikan apakah orang ini benar-benar Lijian, dia memutuskan untuk memverifikasi secara langsung, takut dia mungkin memperingatkannya. Dia langsung menggunakan pemindahan jiwa untuk merasuki patung itu. Namun secara tak terduga, Lijian segera menghancurkan patung yang telah dimilikinya saat memasuki patung yang hancur. Hal ini menyebabkan keterampilan kepemilikannya tidak berfungsi. Membuatnya tidak bisa keluar. Hanji merasa simpatik, mengira patung itu adalah artefak suci dan berencana untuk memperbaikinya. Haiki, yang bersembunyi di bayangan, sangat senang. Jika patung yang rusak itu diperbaiki, dia bisa melarikan diri. Namun, Hanji mengeluarkan lem super, menghancurkan semua harapan Haiki. Semua sudah hilang, benar-benar berakhir. Dengan cara ini, dia benar-benar tidak bisa melarikan diri sampai sekarang. Ketika Lijian menemukannya, Haiki yang marah berteriak, "Raikin, pikirkan sesuatu untuk membantuku melarikan diri." Raikin berkata, "Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa." Lijian ada di sana. Mendengar ini, Lijian tersenyum tahu. "Bagus, kamu mengerti situasimu." Pada saat ini, Haiki menyadari Shankai juga ada di rumah. Dia tampak menggenggam sebatang jerami terakhir. Dia menyuruh Shankai untuk menyerang Lijian dan kemudian membebaskannya. Tetapi Shankai terlihat benar-benar bingung. Dia adalah penggemar setia Lijian. Dia berkata, "Aku tidak akan pernah membantumu melawan Tuan Lijian." Dan aku keluar dari kelompok suci Gemini. Kemudian dia mengeluarkan lencana Gemininya dan melemparkannya ke tanah. Detik berikutnya, seluruh ruangan mulai bergemuruh. Shankai tertegun oleh tekanan yang mengerikan, dengan darah hitam mengalir di wajahnya. Lalu dia jatuh ke tanah. Haiki berteriak, "Ini adalah hukuman Tuhan yang suci. Segera minta maaf kepada Tuhan yang suci. Kamu adalah kandidatku. Tuhan yang suci akan memaafkanmu." Lalu serang Lijian segera. Meskipun menghadapi tekanan Tuhan yang suci, Shankai menolak untuk mengikuti perintah Haiki. Sejak kecil, dia dan saudarinya mengidolakan Lijian sebagai pahlawan mereka. Para santo lainnya hanya berbicara tentang menyelamatkan umat manusia, tetapi meninggalkan orang-orang di saat krisis. Demi kepentingan mereka sendiri, hanya Lijian yang selalu menyelamatkan orang-orang dalam bahaya. Ini membuat Tuhan Suci Gemini marah, yang mengulurkan tangan raksasa untuk memukul Shankai. Pada saat kritis, Lijian melangkah maju untuk menghalanginya. Dia segera mengaktifkan keterampilannya, Abyss Slasher. Seolah-olah, seutas takdir terputus dengan satu tebasan. Secara bersamaan, di seluruh dunia, semua pengikut Gemini tiba-tiba kehilangan kekuatan yang diberikan oleh Tuhan yang suci. Seolah-olah sihir Gemini telah menguap dalam sekejap. Bahkan Haiki tidak bisa lagi merasakan kekuatan Tuhan yang suci. Ini adalah keterampilan baru yang dihasilkan ketika Lijian menggabungkan keterampilan kerajaan Saint Cancer. Memutuskan jurang, itu langsung memutuskan hubungan kontrak antara Haiki dan Tuhan yang suci. Mendengar ini, Haiki segera panik. Mengetahui bahwa Tuhan yang suci tidak akan membiarkan ini berlalu. Ketika Tuhan yang suci campur tangan di dunia ini, mereka mempertaruhkan banyak dan menghabiskan sumber daya yang signifikan. Oleh karena itu, Tuhan yang suci mentransmisikan kekuatan mereka kepada perwakilan mereka, yang kemudian mendistribusikannya kepada pengikut. Namun, Lijian sama sekali tidak khawatir. Karena hanya dengan melakukan ini, Tuhan yang suci benar-benar akan turun. Saat keduanya berdebat, badai ungu turun langsung dari langit, membentuk tornado sihir besar yang menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ketika tornado badai menghilang, sosok yang sangat besar secara bertahap muncul. Dia adalah Tuhan Suci Gemini. Freya, menghadapi penghinaan Lijian, Tuhan Suci Gemini bertekad untuk menunjukkan kekuatan ilahinya. Melawan serangan total Freya, Lijian langsung mengeluarkan pecahan inti kristal Cancer dan menyerap semua serangan Tuhan yang suci. Setelah mendeteksi pecahan inti kristal Tuhan yang suci lainnya, Freya terkejut. Karena pecahan inti kristal di tangannya menyerap cukup kekuatan petir ilahi Tuhan Suci Gemini. Lijian langsung memanggil workshop kreasi, berniat untuk membuat senjata sementara. Detik berikutnya, sebuah sabit badai hitam tercipta. Karena level bengkel penciptaan yang rendah, sabit yang dibuat itu hanyalah item sekali pakai. Kemudian Li Jiang terkekeh.
segera mengaktifkan kemampuan Dewa Ophiuchus, naluri Dewa Petarung. Mengambil sabit badai itu, dia menebas ke arah Dewa Suci Gemini, diiringi dengan raungan kesakitan Freya ke langit. Sabit hitam dan tangan Legion langsung hancur, berkeping-keping. Menyaksikan ini, ketiga orang itu tidak bisa mempercayai mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan serangan Legion bisa melukai seorang Dewa Suci. Sekarang karena marah, Freya kehilangan akal sehatnya. Dia tidak menyangka akan dilukai oleh seorang manusia. Freya yang murka segera melambaikan kedua tangannya, dan beberapa gerbang ruang angkasa muncul di belakangnya. Di balik gerbang teleportasi itu, ada pasukan panggilannya yang terdiri dari 1 juta prajurit dan monster buas. Di saat genting, sebuah bola api besar turun dari langit, langsung menghentikan pemanggilan Freya. Saat cahayanya memudar, sosok Saint Sagittarius Yuguo perlahan-lahan muncul. Berhenti. Freya, melanjutkan ini akan melanggar aturan. Apa kamu lupa kalau Dewa Suci tidak bisa turun ke dunia ini dalam wujud asli mereka? Freya tetap tidak peduli. Dia tertawa, terbahak-bahak, berkata, apa yang bisa dilakukan Dewa Suci Sagittarius yang lemah itu sekarang Yuguo tahu bahwa Dewa Suci Sagittarius saat ini, dan dia tidak bisa berbuat banyak. Tapi dia tidak khawatir karena bukan hanya dia yang tidak puas dengan Gemini. Tindakan Dewa Suci itu, tepat saat para saint lain langsung menyegal transmisi spasial Freya, sebuah formasi emas tiba-tiba muncul di langit. Kemudian rantai-rantai melesat keluar darinya. Itu adalah para Dewa Suci yang mengaktifkan rantai tak berujung untuk mengikatnya. Jika Freya ingin terus ikut campur, permusuhan dari Dewa Suci lainnya akan mencapai puncaknya. Freya sangat enggan dan berkata kepada Li Jiang, aku tidak akan pernah melupakan apa yang terjadi hari ini. Li Jiang tetap tidak peduli.